Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kami dari kelompok 3. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Aulia Nabila dengan stambuk F1312236. Nama saya Puspa Minta dengan stambuk F1312206. Saya Devitaya dengan stambuk F1312216. Saya Siti Salim Matulaini, stambuk F1312204. Perkenalkan nama saya Alinda Amelia Priatna, stambuk F1312201. Nama saya Nadif Faria Ardani dengan stambuk F1312209. Hai, perkenalkan nama saya Muhammad Jatuh, stambuk F1312212. Dan nama saya Muhammad Reza Fiansyah, ini stambuk F1312213. Mereka kos di Palu kan? Iya, saya di Palu. Waktu 2018 itu bagaimana? Keadaan waktu gempa, soalnya waktu saya di Palu kan waktu 2018 itu masih di Toli di Palu. Bagaimana info rasakan waktu gempa itu? Gempa itu parah sekali. Kita waktu di show, terus di Palu. Jadi kira-kira apa dampaknya bagi lingkungan yang kau rasakan? Kalau menurut saya dampak gempa 2018 itu bagi lingkungan itu lumayan banyak, karena banyak bangunan yang roboh, jembatan yang putus, bahkan waktu itu kita krisis air bersih juga. Jadi mulai muncul penyakit kayak diare, dan dari gempa itu juga muncul bencana lain kayak likuifaksi sama tsunami. Bahkan di Balaroa yang likuifaksi itu dorong kebakaran dan menyebabkan polusi udara dari kebakaran. Iya deh, kok waktu tanggal 28 September itu gimana? Karena kan ada lalu saya nonton di TV yang gempa tsunami itu yang sampai parah sekali. Saya tadi di situ tuh saya ada mamaku itu ada kan bang sore natural kesana gitu tuh, baru ada orang mau tonton kue sama mamaku, baru itu mau diantar juga pas tanggal 28 September itu, baru tempat tinggalnya itu di Balaroa. Kan di situ ada implikasinya sih. Iya, saya dengar juga, tahu sebelum likuifaksi itu gempa dulu kan, tapi untungnya saya dan mamaku itu belum pergi pas itu. Cuman karena so gempa jadi sudah kita pergi so di depan rumah situ kita sampai rumahku itu kan gempanya itu pas so lama sekali tahu ternyata gempanya 7,8 sama sampai rumah situ setelah lah sampai so takut makanya so mamaku ini rumah ini semua taruh bagaimana itu buta cinta karena sampai keluarga. Berarti kamu Gimana gue di situ baru dari sesantar itu kue tuh baru pas besok paginya kan itu juga sudah rumah. Pas besok paginya itu saya dengar di Balaroa itu ada likuifaksi, baru ku tahu itu tiang listrik, pohon, jalan-jalan, aspal tak kayak blender begitu. Saya dengar orang cerita baru kayak minta blender, baru di sana juga kayak tempatnya kayak banyak-banyakan begitu. Jelas baru padat deh di Balaroa itu. iyo cuma biar anak bayi begitu dan biar manusia biar tiang listrik begitu jadinya pas itu kita tiada lampu tiada jaringan juga bisa lah kontak sama pun keluarga apa banyak sekali orang mati itu. Iya, saya lihat juga di TV banyak sekali korban sampai yang dikubur massal itu satu tanah satu lubang. Iya, baru kasih lama juga pemulihan itu, buat aspalnya, bunga juga bikin tiang listrik, baru rumah-rumahnya orang kasihan banyak sekali sama di itu, baru buat dorong-dorong itu, bagaimana sudah yang kalau sepi, ada anaknya tapi setia rumah papanya. Baru sekarang gimana tempat itu sudah ada kemajuan atau belum? Sudah dibangun, malahan di sana sudah bagus, ada taman gitu buat orang lari-lari gitu. Baru sudah ada juga memang rumah-rumah dibuat kayak bantuan dari BNN begitu. Ada juga dari orang-orang dari luar begitu bang, berpartisipasi untuk tapi Palu Sigi Donggala. Waktu ada acara Palu Nomoni kemarin kok ada pergi ke sana itu? Kemarin itu foto dari kan kita orang pergi, cuman kan misalnya itu kita mau habis maghrib tuh. Nah sebelum maghrib itu kita harus siap-siap memang sebelum pergi. Dari tahu-tahu sudah gempa.
Jadi kayak dari kemarin itu. Oh iya, baru kemarin tuh ada juga saya dengar orang yang habis dari acara sana. Dia bilang kata di sana ada tsunami, parah sekali tsunami. Tsunami-nya Iya parah sekali tuh kalau gua sana. Kalau saking parahnya banyak sekali kan, apa namanya orang yang hilang, baru ada mayatnya bahkan tidak ditemukan. baru selain itu dampak-dampaknya ada lagi mas. Ada, baru kau tahu saking dahsyatnya itu tsunami itu kota di Palu-Palukan hancur. Roboh semua, baru juga pas itu gempa pas tsunami itu susah sekali dapat air bersih. Baru tanahnya juga sampai bagus, baru apalagi udaranya di situ bagus sekali. Kalau baru jarak berapa meter ke sana, kau cium sudah itu bau bangkai. Oh berarti waktu pas habis ke bencana itu banyak sekali mayat-mayatnya, baru kayak berarti kosong daerahnya kan. Kosong. Baru juga kan mayoritas di apa namanya bagian pantai itu kan nelayan, jadi tidak bisa dorong sudah bertangkap ikan dan gimana keadaan di saat itu sudah tercampur dengan mayat gitu ya, jadi sudah tidak bisa. Jadi waktu habis bencana itu ada kayak cari penanggulangan gitu. Kalau saya lihat kemarin kayak baru progresnya dari jembatan 4 sih, soalnya baru setengah begitu itu pun belum jembatannya, baru apa namanya pondasinya dibuat. Kalau yang lainnya itu cuma ada sudah masyarakat bagian lere sudah ada buka kayak tempat-tempat makan begitu dan gitu. Jadi coba lagi adalah beberapa penjual kayak seragam, tukang goreng, itu aja sih. Biasa, baru Karena longsor. Apa dampaknya? dampaknya pasti aktivitas warga di sekitar akan terganggu sih, dan juga akses jalan akan terhambat. Jadi kota Toli itu kota antara kota Toli dan juga kota Palu, dan di mana pasti kereta transportasi akan sedikit terganggu. Dan ini banjir di Torui menurut banyak. Kira-kira apa dampaknya? Itu udah pasti ya, rumah-rumah besar. Terus jalan-jalan penghubung antar kota Torui dan Parigi. Soalnya kan jembatannya kalau tidak salah itu rusak. Terus juga banyak juga korban-korban. Karena ada dikaji malam itu kan. Ada tahu bicara dasar. Ini juga pernah rusak. Yang banyak sekali bencana hari ini. Ya sih, akhir-akhir ini banyak sekali bencana yang bisa diprediksi. Kita sebagai manusia ya cuma bisa mengantisipasi sih, dan juga mungkin lebih siap untuk bencana yang akan datang. Lebih pakai kebijakan terus. Ya, jangan sekitar dan buang sampah. Karena tentunya itu paling terjadi kita lagi. Dan penyebab itu juga ada dari manusia. Akhir-akhir teman-teman banyak sekali bencana-bencana alam yang terjadi, kayak di Torui itu, banjir di Torui. Itu menurut kalian kira-kira bagaimana penanggulangannya? Cara sih. Membersihkan Pertama itu kan bisa membangun saluran air lagi. Kan itu setahu saya di situ kan cuma ada satu sungai. Dan itu jelas kalau banjir ya, kalau apa hujan pasti menguap. Jadi bisa ditanggulangi itu dengan cara membangun saluran air yang lain. Kalau menurut saya sih kan pasti banyak tumpukan-tumpukan. Jadi kita di lingkungan sekitar itu seharusnya jika sudah lihat itu banyak tumpukan-tumpukan begitu dibersihkanlah. Karena itu buat kebaikan kita sendiri juga kan, kalau banjir kita sendiri juga yang repot, bau, becek, setengah mati jalan, bisa jadi macet juga. Terus jadi muncul juga penyakit demam berdarah. Jadi mungkin diadakan kerja bakti untuk membersihkan itu Padat karya. Habis itu saya juga habis baca berita toh. Baru-baru ini ada tanah longsor di mana? Kebun kopi. Menurut kalian tuh penanggulangan itu gimana?
penanaman pohon kembali sih, soalnya kan pasti itu banyak juga mungkin sudah terjadi penebangan hutan liar gitu. Jadi harus ditanam pohon kembali karena itu kan daerah hulu, jadi otomatis dia dari atas itu harus lebih berperan lagi untuk bisa untuk supaya di daerah bawah itu tidak terjadi sering banjir. Sama mungkin sih stop membuka lahan di daerah gunung begitu, karena itu akan menebang pohon dan menyebabkan tanah longsor. Baru kalau sudah tidak ditahu itu daerah tanah longsor, sebaiknya warga itu jangan lagi membangun pemukiman di situ karena kita tidak tahu kapan tanah itu bakalan longsor begitu. Jadi lebih baik kita waspada saja, jauh dari tempat tersebut. Apalagi kalau hujan panas pasti lebih gampang lah untuk terjadi tanah longsor. Jadi kalau menurutnya kalian untuk kalau bencana gempa bumi itu bagaimana ya penanggulangannya? Nah, Mungkin kalau gempa bumi itu lebih ke faktor alam, cara penanggulangannya mungkin dengan membangun rumah yang tahan gempa, yang kokoh. Terus konstruksi bangunannya juga harus tepat, tidak asal buat. Ini mengurangi resiko juga kalau misalnya bangun seperti itu. Kalau ini kalau likuifaksi itu gimana? Apa waktu itu saya lihat di berita banyak sekali korban jiwa. Jadi bagaimana itu cara penanggulangannya atau apa yang bisa kita sebagai masyarakat, mahasiswa atau penduduk di situ? Kalau dari yang saya baca, likuifaksi itu terjadi akibat adanya pengeboran sumur. Pengeboran sumur itu menyebabkan tanah di sekitarnya akan menjadi rusak, akan menjadi kopong. Sehingga kalau terjadi gempa, tanah yang seharusnya sudah kuat itu akan makin tergeser. Berarti cara penanggulangannya itu kurang-kurangi untuk melakukan aktivitas kayak pengeboran begitu. Iya, dap begitu. Ya, sumur dap begitu. Kalau untuk tsunami sendiri, itu kira-kira bagaimana tuh? Kalau tsunami itu sama kayak gempa sebenarnya kan bencana alam yang bukan lagi cukup, memang sudah besar. Jadi itu kayak sulit dihindari. Tapi ada juga caranya tuh supaya kita itu bisa terhindar dari bencana tersebut. Kayak kalau kan sebelumnya kalau tsunami itu ada tanda-tandanya sebelumnya kan mau datang. Jadi kalau ada tanda-tandanya itu kita alangkah baiknya waspada tuh kayak jauh-jauh dari daerah pantai baru takut nanti ada gempa susulan membahayakan diri kita sendiri juga. Dan kalau bisa juga jangan tinggal di daerah pesisir pantai karena itu rawan sekali. Risikonya tinggi. Ya. Tapi dari berita yang saya baca, kalau untuk tsunami sendiri itu cara untuk bisa mengatasinya yaitu menanam pohon mangrove supaya air yang kena itu tidak langsung terjadi tidak terkena langsung ke pemukiman. Iya. Tapi tertahan tuh pohonnya mangrove itu. Terkikis oleh pohon. Itu juga kalau tidak salah ada cara mitigasi. Nah, mitigasi itu kayak pembangunan. Kita bisa lihat sendiri tuh kayak di pantainya kita sendiri sana itu kayak ada batu-batu. Itu kan lumayan bisa menahan kayak mungkin mencegah tuh kayak erosi atau abrasi dari air laut itu. Berarti tidak langsung masuk ke tempatnya, ke pemukiman warga yang sudah terkena tsunami tersebut. Tapi biasa juga yang seharusnya ada tuh lahan yang kayak memang daerahnya laut. Tapi kan orang pengen membangun bangunan begitu, jadi orang timbulin pasir, akhirnya pas tsunami atau gempa begitu jadi habis sendiri. Jadi tak rubuh bangunannya, yang harusnya itu daerah laut, tapi dorong timbun buat bangun bangunan. Yang pada situ. Ya, apapun bencananya teman-teman, itu tidak lepas dari yang namanya faktor manusia Dan faktor alam.
Jadi kita sebagai manusia ya kurang-kurangi lah buang sampah sembarangan. Kita juga sebagai mahasiswa di Tingkatkan lagi kesadaran dirinya, kayak buang sampah pada tempatnya. Itu lebih apa ya, mensosialisasikan pada masyarakat juga betapa pentingnya itu menjaga lingkungan, Pelestarian. perhatikanlah lingkungan sekitar, buang sampah, isi kecelakaan sekitar itu.